Ya, dengan saya Rita Marlina Rematobi dari Universitas Cendrawasih FKIP Pendidikan Kimia Angkatan 2016. Anak-anak sekalian, silakan ikuti video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Materi pembelajaran reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini konsep reaksi redoks serta oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan istilah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa yang bereaksi. Reaksi reduksi oksidasi selalu berlangsung bersamaan. Reaksi redoks mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya timbulnya karat pada permukaan besi, apel yang berwarna coklat ketika dikupas, reaksi pembakaran, terjadi reaksi pembakaran, dan lain-lain. Nah, reaksi redoks dijelaskan dengan beberapa konsep yang mengalami pertimbangan. Berawal dari konsep yaitu pelepasan dan penggabungan oksigen, pelepasan dan penerimaan elektron, kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, pelepasan dan pengikatan hidrogen. Yang pertama di sini ada konsep penangkapan dan pelepasan oksigen. Oksigen itu sama dengan penangkapan oksigen. Oksidasi itu penangkapan oksigen O2. Kemudian di sini ada contoh reaksi perkarakan besi di udara terbuka. Di sini ada contoh reaksinya. Kemudian besi bertindak sebagai reduktor karena menerima oksigen sehingga membentuk Fe2O3. Di sini reduksi pelepasan oksigen. Nah, di sini ada contoh reduksi biji besi menjadi besi murni. Ada contoh reaksinya sehingga FeO bertindak sebagai oksidator. FeO melepas oksigen menjadi Fe. Yang kedua, konsep penangkapan dan pelepasan elektron. Di sini ada oksidasi, pelepasan elektron. Contoh reaksinya Na menghasilkan Na+ ditambah elektron. Na bertindak sebagai reduktor dengan melepas elektron. Di sini reduksinya itu penangkapan elektron. Contohnya Cl2 yang bertindak sebagai oksidator dengan menangkap elektron. Konsep penaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Biloks adalah muatan relatif yang dimiliki suatu atom akibat melepaskan atau menerima elektron dalam senyawa. Penaikan atau penurunan biloks digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis reaksi reduksi atau oksidasi. Di sini oksidasi itu penaikan biloks, kemudian reduksi penurunan biloks. Biloks ini kepanjangan dari bilangan oksidasi. Ya, di sini ada contoh reaksi yang menyerang sebagai reduksi sebagai oksidasi dan reduksi. Di sini oksidasinya dari 2Al NO3 kali dan reduksinya 3CuNO3 2 kali. Reduktornya Al, oksidatornya CuNO3 2 kali. Hasil oksidasi AlNO3 3 kali, hasil reduksi Cu. Yang keempat ya, konsep pelepasan dan pengikatan hidrogen. Di sini oksigennya itu pelepasan hidrogen. Contoh reaksinya dapat dilihat pada slide. Di sini senyawa NH3 melepaskan hidrogen membentuk gas N2. Yang menjadi reduksi penangkapan hidrogennya tuh
Di sini ada reaksi juga, yaitu H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Di sini yang menjadi penangkapan hidrogennya itu O2 menangkap H2 membentuk H2O. Apabila reduktor dan oksidator dalam satu reaksi reduksi oksidasi merupakan unsur yang sama, disebut reaksi autoredoks. Reaksi disproporsionasi. Di sini ada contoh reaksi yang menyerang sebagai oksidasi, yaitu dari Cl2 sampai Cl2 dan NaClO, dan yang menjadi reduksi ada 2NaOH. Oksidator reduktor yaitu Cl2. Namun jika hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, disebut reaksi konproporsionasi. Di sini contohnya yaitu menyerang sebagai reduksi, yaitu 2H2O. Kemudian oksidasinya yaitu dari dari 2H2S sampai 2H2O. Kemudian yang reduksinya tuh dari SO2 sampai 2H2O. Hasil oksidasi sama dengan hasil reduksi, sama dengan S. Bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Konsep reaksi redoks yang lebih universal untuk menjawab permasalahan tersebut adalah konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks yang sukar dijelaskan dengan konsep pelepasan dan peningkatan oksigen, serta konsep transfer elektron dapat dengan mudah dijelaskan menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau tingkatan oksidasi suatu unsur merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk senyawa. Bilangan oksidasi suatu unsur ditentukan dengan memperhatikan ikatan dan struktur zat. Bilangan oksidasi pada senyawa ion merupakan muatan real dari ion-ion dalam senyawa tersebut. Contohnya senyawa NaCl terbentuk dari ion Na+ dan Cl-, maka bilangan oksidasi Na dalam NaCl adalah +1 dan bilangan oksidasi Cl adalah -1. Selanjutnya dapat dilihat dan dibaca pada slide untuk contoh-contoh. Berikut penentuan bilangan oksidasi. Dengan perhatikan ikatan skala elektronegatifan dan struktur molekul pada bilangan oksidasi suatu atom dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas tidak bersenyawa adalah 0. Contohnya bilangan oksidasi atom NaFeO pada O2, S pada S8 dan P pada P4. Semuanya adalah 0, sebab semuanya merupakan unsur bebas tidak bersenyawa. Yang kedua, jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom-atom dalam suatu senyawa netral adalah 0. Dengan contoh, pada senyawa 2S4 jumlah bilangan oksidasi dari 2 atom H+1 atom S ditambah 4 atom sama dengan
0. Yang ketiga, jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom dalam suatu ion adalah sama dengan muatan ion tersebut. Contoh, pada ion Cr2O7 2- jumlah bilangan oksidasi dari 2 atom Cr ditambah 7 atom O sama dengan min 2. Yang kedua, pada ion PO2 plus jumlah bilangan oksidasi dari 1 atom P ditambah 2 atom O sama dengan plus 1. Unsur tertentu dalam membentuk senyawa mempunyai bilangan oksidasi tertentu. Di sini ada contoh atom-atom golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Dalam senyawa selalu mempunyai bilangan oksidasi plus 1. Atom-atom golongan 2A, Be, Mg, Ca, Fr, Ba. Dalam senyawa selalu mempunyai bilangan oksidasi plus 2. Atom-atom golongan 3A, Bal, Ga. Dalam senyawa selalu mempunyai bilangan oksidasi plus 3. Atom hidrogen di dalam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi plus 1, kecuali dalam hidrida logam. Pada hidrida logam seperti LiH, NaH, CH2MgH2 dan AlH3. Atom hidrogen diberi bilangan oksidasi min 1. Atom oksigen O di alam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi min 2, kecuali pada senyawa peroksida dan OF2. Pada senyawa peroksida seperti H2O2, Na2O2, dan BaO2, atom oksigen diberi bilangan oksigen min 1. Sedangkan pada OF2 diberi bilangan oksidasi plus 2. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka akan memudahkan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom dalam bentuk senyawa. Selanjutnya ada contoh soal di sini pertama, yaitu tentukan bilangan oksidasi atom belerang pada H2S. Jawab, bilangan oksidasi S dalam H2S sama dengan min 2. Di sini penjelasan jumlah bilangan oksidasi 2 atom H plus 1 atom S sama dengan 0. 2 kali plus 1 ditambah bilangan oksidasi S sama dengan 0. Bilangan oksidasi S sama dengan min 2. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasi atom S pada SO3. Di sini jawab, bilangan oksidasi S dalam SO3 sama dengan plus 6. Dengan penjelasan jumlah bilangan oksidasi S ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. S tambah 3 kali min 2 dari bilangan oksidasi sama dengan 0. S kurang 6 sama dengan 0, jadi S sama dengan plus 6. Baik, di sini ada latihan soal. Dengan soal yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom S pada ion SO4 2-. Yang kedua, tentukan bilangan oksidasi atom S pada ion S4O6 2-. Kemudian ada tugas yang perlu dikerjakan, yaitu tentukan oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi reaksi berikut. Kemudian perhatikan reaksi berikut yang ada pada slide. Kemudian tentukan apakah reaksi di atas termasuk reaksi disproporsionasi atau reaksi konproporsionasi, dan juga periksalah apakah reaksi berikut tergolong reaksi redoks atau bukan. Sekian dan terima kasih.